warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus hidup serangga. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup serangga yang menarik. Siapa sangka kehidupan serangga penuh dengan proses yang unik dan beragam. Yuk kita mulai dengan mengenal berbagai tipe siklus hidup serangga. Metamorfosis adalah sebuah proses perkembangan di mana serangga mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuhnya dari tahap satu ke tahap lainnya dalam siklus hidup. Ini melibatkan perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh, terjadi seiring berjalannya waktu. Jenis metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna atau holometabola, melibatkan 4 tahapan utama, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Tahapan pertama, telur berfungsi sebagai tempat di mana embrio berkembang sebelum menetas menjadi larva. Telur diproduksi melalui proses oviposisi oleh induk betina. Kemudian tahap larva merupakan fase intensif pertumbuhan yang mengikuti keluar dari telur. Merupakan periode krusial di mana serangga memainkan peran vital dalam pertumbuhan individu dan populasi secara keseluruhan. Kemudian, tahap pupa merupakan masa transisi dari larva menuju dewasa atau imago pada serangga yang ditandai oleh perubahan struktural dramatis dalam tubuh yang sedang berkembang. Terakhir, yaitu tahap imago yang ditandai dengan perkembangan struktur dan fungsional yang lengkap dari serangga menjadi matang secara seksual dan siap untuk melakukan aktivitas reproduksi. Kemudian jenis metamorfosis kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola yang hanya memiliki 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa ini mirip dengan serangga dewasa, hanya saja tidak memiliki sayap lengkap. Terdapat banyak ordo serangga yang masing-masing memiliki siklus hidup yang unik. Ada sekitar 12 ordo dan kita akan melihat beberapa yang paling terkenal. Yang pertama yaitu ordo Lepidoptera atau kupu-kupu. Lepidoptera yang meliputi kupu-kupu adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Prosesnya dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua yaitu ordo Coleoptera atau kumbang. Coleoptera yang mencakup kumbang juga memiliki siklus hidup yang unik. Kumbang mengalami metamorfosis sempurna yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan kemudian menjadi kumbang dewasa. Yang ketiga yaitu ordo Hymenoptera. Ordo Hymenoptera termasuk lebah dan semut juga melalui metamorfosis yang sempurna. Mereka memulai hidup sebagai telur, berubah menjadi larva, pupa, dan akhirnya menjadi serangga dewasa. Perkembangan serangga embrionik merupakan proses transformasi dari telur yang dibuahi menjadi larva atau nimfa. Proses ini terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu pertama, pembelahan. Proses ini diawali dengan pembuahan telur oleh sperma membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian mengalami serangkaian pembelahan sel mitosis yang cepat dan berurutan, tanpa pertumbuhan sel yang signifikan. Pembelahan ini menghasilkan sejumlah sel anak yang lebih kecil yang disebut blastomer. Kedua, gastrulasi. Pada serangga, gastrulasi biasanya diawali dengan invaginasi pada salah satu kutub blastula, membentuk lekukan yang disebut blastopor. Sel-sel yang terletak di sekitar blastopor akan bermigrasi ke bagian dalam embrio, membentuk lapisan sel dalam yang disebut endoderm, lapisan luar ektoderm, dan lapisan ketiga mesoderm. Ketiga, segmentasi. Proses segmentasi diawali dengan munculnya lekukan-lekukan pada permukaan embrio yang disebut sulcus. Sulcus ini menandai batas-batas antara segmen tubuh. Sel-sel mesoderm yang terletak di antara ektoderm dan endoderm akan terbagi-bagi membentuk somit, yaitu blok-blok sel yang akan membentuk otot, rangka, dan organ internal. Yang terakhir, organogenesis. Proses ini diawali dengan pembentukan primordia organ, yaitu kelompok sel yang akan berkembang menjadi organ tertentu. Ektoderm akan membentuk epidermis, sistem saraf, dan organ sensorik.
Mesoderm akan membentuk otot, rangka, dan organ internal seperti sistem peredaran darah dan sistem ekskresi. Endoderm akan membentuk sistem pencernaan dan organ-organ terkait seperti hati dan pankreas. Perkembangan serangga masa pasca embrionik dimulai setelah telur menetas, dengan serangga berada dalam tahap larva atau nimfa, tergantung pada jenisnya. Pada tahap ini, serangga mengalami pertumbuhan yang pesat. Larva atau nimfa berkembang dengan cara mengganti kulitnya beberapa kali, yang memungkinkan mereka tumbuh lebih besar. Selama tahap ini, serangga akan fokus pada kegiatan makan untuk menyimpan energi yang dibutuhkan untuk fase-fase berikutnya dalam hidup mereka. Dalam tahap ini, tubuh serangga terus berkembang, baik dalam ukuran maupun kemampuan fungsionalnya. Proses pergantian kulit yang dikenal dengan istilah molting terjadi beberapa kali selama perkembangan ini, hingga serangga mencapai bentuk dewasa yang lebih lengkap dan siap untuk berkembang biak. Proses pasca embrionik ini memungkinkan serangga untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, tumbuh dan akhirnya mencapai tahap reproduktif. Jadi selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada serangga. Yang pertama itu ada faktor genetik. Jadi gen-gen dalam tubuh serangga membawa informasi tentang berbagai aspek perkembangan mereka. Berikut aspek-aspek yang termasuk di dalamnya. Yang pertama itu ada potensi reproduksi dan siklus hidup. Setiap spesies serangga memiliki ciri genetik yang menentukan lamanya siklus hidup serta jumlah keturunan yang dapat dihasilkan. Perbedaan genetik inilah yang menyebabkan beberapa spesies memiliki fekunditas tinggi, sedangkan yang lain mungkin berkembang lebih lambat. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan adaptasi inheren. Misalnya, varian genetik tertentu dapat memberikan toleransi terhadap suhu ekstrim atau ketersediaan pakan yang terbatas. Kemudian selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Yang pertama itu ada faktor fisik atau abiotik. Suhu, kelembapan, intensitas cahaya, angin, dan ketersediaan udara sangat mempengaruhi proses fisiologis pada serangga. Yang kedua ada faktor makanan dan nutrisi. Serangga herbivora, karnivora, maupun omnivora memiliki preferensi makanan yang berbeda. Kualitas dan kuantitas makanan mempengaruhi ukuran tubuh, kemampuan reproduksi, dan umur serangga. Kemudian yang ketiga ada interaksi biotik. Predator dan parasit dapat membatasi perkembangan populasi serangga. Mekanisme pertahanan seperti kamuflase atau racun membantu serangga bertahan dari predator. Kemudian yang terakhir ada interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi ekspresi genetik seperti pada kupu-kupu yang warna sayapnya berbeda tergantung suhu saat mereka berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.